Doktrin-doktrin yang dilakukan oleh golongan kaum Ba'lawi yang telah menyesatkan kepada umat, ini yang harus kita waspadai. Karena kalau kita tidak terlalu waspada dan tidak membuka akal pikiran kita, maka kita akan terjerumus ke dalam kesesatan. Doktrin-doktrin yang disampaikan oleh kaum Ba'lawi, mari kita simak video berikut ini. Nah, jangan beli kaos, jangan beli lukisan Wali Songo, Khalifah, jangan dibeli yang seperti itu. Kalau misalnya jangan beli fotonya Habib Umar bin Habib, jangan taruh. Kan memang itu benar dan tidak apa-apa. Misalnya jangan mau pasang fotonya Habib Mundir, nah masalah, tidak ada masalah, memang ada. Misalnya jangan mau pasang fotonya Habib Soleh Al Idrus Malang, pasang. Soleh Tanggul, Bib Hadi Al-Haddad, Bib Ja'far bin Syekhan Al-Segaf, banyak sekali. Bib Ali Kuitang, ada fotonya. Bib Salim bin Jindan, semua itu Habib. So, fadhal. Gitu lah. Ini yang pasti. Jangan Syabagatul Jilani, Sunan Ampel, Imam Ghazali. Kalau dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syabagatul Jilani. Jangan-jangan diambil di Google, ngawur dikatakan Imam Ghazali. Gitu loh. Nah, maka hendaknya majang itu yang pasti gitu loh. Memang kita lihat rohaninya itu nggak pas kok. Fotonya Syabagatul Jalan yang ada itu kita lihat nggak nyambung kita. Lebih nyambungan Bib Ja'far, Bib Bakar, Bib Saleh Tanggul, lebih nyambung hati kita. Padahal Syabagatul Jalani, Sultanul Aulia, nah, mungkin fotonya bermasalah. Kalau foto habaib itu boleh dipasang di rumah-rumah Anda. Namun kalau foto-foto ulama atau wali songo itu tidak diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa yang telah mereka lakukan ini adalah suatu kebodohan buat kita. Karena kita akan terjerumus ke dalam kesesatan sejarah bahwasanya yang lebih utama adalah kaum Ba'lawi atau dari golongan habaib. Padahal kalau kita melihat, membaca sejarah bahwasanya yang menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini adalah golongan dari Wali Songo. Yang mana Wali Songo adalah keabsahan nasabnya memang real, sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan bukan dari golongan kaum Ba'lawi. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Ya. Bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah kopingo, sejarah penuh kebohongan. Ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang jadi lagi kiai membelahi lagi Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam. Ini kan sangat disayangkan. Apa panjenengan wayai alumni Tebu Ireng Jombang tidak pernah membaca, melihat, ya, apa mendengar ucapan dari Faisal Assegaf yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, saya mengucapkan itu nggak berani. Waduh, kosong. Di mana kalian? Di mana kalian ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihina-hina oleh Ba'alawi? Nah, itulah apa yang telah kita dengarkan dari Kiai Haji Nur Ihya. Tatkala kaum Ba'alawi merendahkan ulama-ulama kita, terutama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dikatakan yang tidak pantas diucapkan dan dikeluarkan kata-kata tersebut. Nah, ini ulama-ulama kita harus bangkit dan harus berani untuk memberikan kebenaran, menyampaikan kepada umat agar umat tidak terlalu dalam masuk ke dalam kesesatan. Ini adalah tugas kita bersama-sama dan kita harus mulai hari ini sadar dan sadarkan diri agar tidak terjerumus dari doktrin-doktrin kaum Ba'lawi yang tidak pantas untuk kita ikuti. Ngomong NU tapi sekelas Hadratus Hasyim Asy'ari dihinakan seperti itu, bungkam. Paham kan sampai sini kenapa PBNU itu kemudian ya bersikap demikian? Seperti yang kita tahu tentang polemik nasab ini, malah justru Kiai Imad yang dikeluarkan. Makanya ada desakan untuk diadakannya MLB, muktamar luar biasa. Jadi gitu. Dan hal-hal seperti ini kan ya gimana ya, kecuali dia yang melek medsos baru paham. Makanya ya, jangan heran juga kalau kiai-kiai sepuh masih banyak yang terpengaruh, ya karena nggak ngeliat medsos, nggak punya TikTok, mungkin nggak pernah ngeliat nyekrol-nyekrol
Facebook atau YouTube kayak gitu. Jadi masih di dalam kekangan doktrin Habib-Habib itu, karena mereka cerdas, licik sih, bukan cerdas. Kamuflasenya kan itu dengan simbol-simbol agama. Ya kita orang nih yang nyebarin informasi seperti ini, ya ingin memberikan informasi dan trigger gitu. Karena kita juga nggak nyaman. Saya yang bukan keturunan Wali Songo, kemudian ada Habib yang bernarasikan seperti tadi itu masalah foto, ya jengkel. Apalagi kemudian Hadratus Hasyim Asy'ari kemudian terus kita salah kayak gitu kan, konyol. Kita ngasih informasi ini loh. Ada yang ngomong Habib begini, Habib itu ngina ulama. Kan kalau Muhyiddin bilang mana hoak, fitnah, ini buktinya gitu. Ini buktinya, videonya ada. Ya terus emang lantas kalau misalnya Habib itu melakukan maksiat, lantas maksiat itu menyebabkan batalnya nasab? Ya enggak juga, enggak begitu. Ferguson. Itu namanya nggak ilmiah. Yang batalin nasab ya udah itu kayak imat berdasarkan ilmu nasab. Ya kayak gitu teman-teman. Saya pribadi ya sampai kemudian mereka mengakui bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul, dan kemudian sampai adanya regulasi yang jelas. Ya, karena harapan kita ini sekarang cuma dua, ya pemerintah dan Menteri Agama, ya sebenarnya satu kesatuan itu Menteri Agama sama pemerintah. Kalau PBNU sama MUI bagi saya udah mustahil. Toh lagian ya MUI juga kan hanya sebuah ormas gitu, ormas biasa, sama seperti yang lain. Beda kalau misalnya MUI Menteri Agama. Ini mudah-mudahan pemerintah nih, harapannya itu kepada pemerintah dan Menteri Agama yang memiliki otoritas itu. Ya kan MUI juga udah mengatakan bahwa polemik nasab ini kurang produktif. Ya udah, kayak gitu. Jadi ya video tadi itu bagi saya hemat saya itu adalah narasi yang dibangun dalam rangka meredupkan peran daripada Wali Songo. Sedikit-sedikit umat diarahkan untuk jangan memajang foto Syekh Abdul Qadir Jailani, umat diarahkan untuk jangan memasang foto-foto Aulia Tis'ah, Wali Songo, jangan, foto Habib aja, karena Wali Songo itu nggak jelas katanya. Wali Songo itu belum pasti, fiktif, cuman dia nggak katakan fiktif saja tuh. Kalau Habib kan sudah jelas memang ada fotonya, kayak gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan informasikan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pertimbangan untuk kita, ya. Dan kemudian kita bisa bawakan di ruang-ruang obrolan kita dimanapun itu. Kalau kita memang cinta dengan NKRI. Oke teman-teman, setelah kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama, itulah doktrin-doktrin yang disampaikan oleh kaum Balawi. Intinya bahwasannya kita secara tidak sadar akan dijerumuskan ke dalam kesesatan sejarah yang selama ini sejarah yang harus kita tegakkan dan harus kita pahami agar nanti generasi-generasi yang akan datang paham dengan sejarah-sejarah Islam yang ada di bumi Nusantara. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan penampilan jubah imamah yang menampilkan kearab-arapannya yang menjadikan diri kita terkecoh dengan penampilan tersebut. Namun hati-hatilah untuk memilih ulama-ulama yang memang real, mereka sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, jadikan video ini menjadikan pembelajaran untuk kita
membuka hati kita, mata hati kita agar sadar bahwasanya ulama yang harus kita ikuti adalah ulama yang memberikan ketenangan kepada hati kita, memberikan teladan kepada hati kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mencintai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.